Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di kelas fisika SMA kelas 12 dengan materi teori relativitas. Dengan kompetensi dasar 3.7 yaitu menjelaskan fenomena perubahan panjang, waktu, dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Kemudian 4.7 mempresentasikan konsep relativitas tentang panjang, waktu, massa, dan kesetaraan massa dengan energi. Yang pertama, relativitas Newton. Teori relativitas Newton menjelaskan gerak-gerak benda jauh di bawah kecepatan cahaya. Teori relativitas mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamat seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Newton mengatakan bahwa semua gerak itu relatif. Benda akan dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya. Kerangka acuan di mana hukum Newton berlaku disebut kerangka acuan inersia. Yang kedua, postulat relativitas khusus. Teori relativitas Einstein ini merujuk pada kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan atau tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Dari hasil kajiannya ini, Einstein mengemukakan dua postulat, yaitu yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Yang kedua, cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan cahaya yaitu c sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Yang ketiga, transformasi Lorentz. Pada transformasi Galileo telah dikemukakan bahwa selang waktu pengamatan terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang relatif bergerak terhadap peristiwa adalah sama. Hal ini yang menurut Einstein tidak benar. Selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dan pengamat yang relatif bergerak adalah tidak sama atau T tidak sama dengan T aksen. Transformasi Lorentz ini pertama kali dikemukakan oleh Hendrik A. Lorentz, seorang fisikawan dari Belanda pada tahun 1895. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, dilatasi waktu. Menurut Einstein bahwa waktu adalah sesuatu yang relatif. Di dalam suatu kerangka acuan yang bergerak terhadap seorang pengamat yang diam, terdapat lonceng yang menunjukkan selang waktu delta T0. Selang waktu yang diamati oleh pengamat tersebut adalah delta T lebih lambat daripada delta T0. Beda waktu atau selang waktu yang merupakan perpanjangan waktu pengamatan bagi pengamat diam disebut dilatasi waktu. Kalian bisa perhatikan gambar yang ditampilkan. Gambar ini merupakan ilustrasi dari dilatasi waktu. Nah, dalam teori relativitas Einstein, dilatasi waktu dalam dua keadaan ini dapat diringkas, yaitu yang pertama dalam relativitas khusus atau hipotesis jauh dari semua massa gravitasi. Jam yang bergerak terhadap sistem inersia pengamatan diukur akan berjalan lebih lambat. Efek ini dijelaskan dengan tepat oleh transformasi Lorentz. Dalam relativitas umum, jam pada posisi dengan potensial gravitasi yang lebih rendah, seperti dalam jarak dekat ke planet yang ditemukan akan berjalan lebih lambat. Nah, pada pertemuan ini kita hanya membahas mengenai teori-teori tentang relativitas khusus. Kemudian, minggu depan kita akan membahas
atau belajar tentang soal-soal mengenai relativitas khusus. Kalian dapat mempelajari materi ini di berbagai macam sumber lainnya yang relevan, dan kalian juga dapat mempelajari soal-soal mengenai relativitas khusus supaya di minggu depan kalian sudah lebih mudah untuk memahaminya. Baiklah, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan pernah berputus asa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.